saya Kak Rose. Hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi Ngetik. Hari ini istimewa karena kita kedatangan Bang Hotman Paris, sarjana hukum. Sudah duduk di kursi itu untuk kita tanya-tanya nanti ya. Biasanya kan Bang Hotman yang nanya-nanya, sekarang gantian aku yang tanya-tanya. Tapi sabar, kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa itu beritanya yang menjadi highlight kita? Ini dia. Berikut deretan berita hot versi Rumpi No Secret. Berita pertama datang dari Thorik Halilintar dan Fuji. Pasangan yang memiliki panggilan Tofu dari fansnya ini sempat dikabarkan putus. Fuji yang mengunggah foto dirinya dengan mata yang sembab dan Thorik yang diduga galau karena menyanyikan lagu Benci Untuk Mencinta, hingga Thorik yang mengganti foto profil Instagramnya menjadi hitam. Namun pada 18 Maret 2022, pasangan yang hampir 2 bulan menjalin hubungan ini kembali terlihat bersama dalam postingan Anang saat sedang merayakan ulang tahun. Sebelumnya, pada 17 Maret 2022 dalam YouTube Atta Halilintar, suami Aurel Hermansyah itu menanyakan berita putusnya sang adik dengan Fuji, dan Thorik mengatakan permasalahannya hanya salah paham hingga meminta nasihat Atta bagaimana caranya minta maaf. Namun Atta mengatakan tidak perlu untuk menghapus foto dan harus meminta maaf sambil memberikan hadiah, hingga Atta menulis hashtag Thorik Setia. Netizen pun setuju dengan perkataan Atta dan menuduh Thorik tidak dewasa karena langsung menghapus foto Fuji dari Instagram. Baik, sekarang langsung saja kita menuju ke Bang Hotman ya, yang punya banyak sekali asisten, aspri, dan ada beberapa yang dibawa ke studio membuat Daniel jadi kurang konsentrasi ya. Kita lihat dulu profilnya Bang Hotman Paris berikut ini. Hotman Paris Hutapea, pengacara berusia 62 tahun yang dijuluki celebrity lawyer, raja pilot, hingga pengacara 30 miliar ini kerap pamer kemewahan seperti cincin, sepatu, hingga mobil. Pria yang mempunyai saham pada salah satu bar di Indonesia ini kerap memposting video maupun foto bersama asisten pribadinya yang berjumlah 22, di mana setiap asisten diberi nomor sesuai urutan. Postingan Hotman tersebut mendapat reaksi beragam netizen, salah satunya Lutfi Agizal, model sekaligus aktor berusia 27 tahun yang kerap berpendapat soal berita viral ini, menyindir Hotman Paris dengan undang-undang perkawinan yang tertulis suami istri wajib menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Namun sindiran Lutfi tidak dihiraukan Hotman yang tetap memposting video bersama asisten pribadinya dengan alasan marketing. Hotman yang pernah dilaporkan oleh Andar Situmorang terkait kasus penyebaran video pornografi pada September 2019 dan akan ditindaklanjuti ini, kekayaannya juga dituding Andar hasil dari suap. Bagaimana tanggapan Hotman Paris mengenai Doni Salmanan yang mengaku terinspirasi dari dirinya? Dan bagaimana tanggapan Hotman Paris atas laporan yang ditujukan padanya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Dan sekarang Bang Hotman di sini, Bang Hotman, aku ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benak Bang Hotman ketika mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana. Berikut ini. Bang Hotman, apa yang terlintas cepat di benak Bang Hotman ketika mendengar kalimat Hotman Paris, tangannya suka gatal pegang-pegang cewek tanpa konsen? Salah. Salah. Tidak benar. Tidak benar. Emang ceweknya mau aja? Justru mau sama mau. Bahkan mengharapkan cewek. Tahu dari mana? Karena hampir semua cewek yang dekat sama saya jadi naik pansus. Oh gitu. Dan kebetulan juga saya orang baik. Mereka percaya saya. Oh gitu ya. Oke, baik. Bang Hotman, apa yang terlintas cepat di benak Bang Hotman ketika mendengar kalimat Bang Hotman, tobat Bang? Salah. Salah. Ya. Saya masih laki-laki yang berkelakuan baik dalam batas-batas manusia normal yang mungkin ada kesalahan kecil. Daripada kayak suami-suami lu nyimpan di mana-mana. Istri gue cuma satu, suami-suami lu ada yang sudah kawin sana sini. Kalau Bang Hotman? Satu istri, tapi sebagai manusia normal, kalau sampai suka sama seseorang, memang terjadi dalam batas-batas tertentu seperti yang terjadi dengan artis yang udah tahu kan? Itu batas-batas tertentu ya? Ya. Batasnya? Batasnya tetap istri pertama dihargai, bahkan harta dikasih sama dia,
Kalau orang lain kan nikah lagi, anaknya ditelantarin kalau gitu Bang loh. Hotman enggak ya? Kalau ini enggak, nah saya udah tiga-tiganya semua lulus dari law school di London. Bahkan putri saya sekarang jadi pengacara, kantor pengacara Inggris di Singapura. Wis, luar biasa. Apa yang terlintas cepat di benak Bang Hotman ketika mendengar kalimat Bang Hotman itu hidupnya duniawi banget? Itu benar. Itu benar ya? Dalam arti saya manusia yang sangat kerja keras. Tapi kerja keras itu ternyata tidak ada akhirnya, maka saya gabungkan dengan enjoy life. Oh, jadi ini yang sekarang ini enjoy life. Benar. Itu saya gabungkan antara kerja keras dengan enjoy life karena ada lagu mengatakan I will not live forever. Oh, oke, I don't live forever. Kan ini kerja keras sama enjoy life. Ya. Yang ke atasnya gimana yang ke atas? Ke atasnya, ya apa boleh buat sebatas tertentu. Kalau nanti pun akhirnya ke atasnya nyangkut, apa boleh buat. Apa yang terlintas cepat Bang Hotman ketika mendengar kalimat Hotman Paris itu tidak menjaga perasaan istrinya? 10% benar. Sebagian besar tidak benar. Tahu dari mana perasaan? Karena istri saya tahu saya memang begini gaya hidupnya dan itu adalah bagian dari popularitas saya. Bahkan kalau saya ke mall atau ke Bali, istri saya melihat begitu saya dikerumuni banyak cewek tua muda, justru istri saya yang videoin. Iya, Itu? iya kalau ke Bali, tanya si Melani. Melani pernah jadi saksi hidup waktu dia lihat justru waktu cewek berbaris minta foto sambil dansa-dansa, malah istri saya yang videoin dan fotoin. Tapi kan tadi 10% benar nih, berarti Iya. pernah dong dia agak gimana gitu. Benar, saya bilang, saya tidak munafik seperti suami-suami kalian. Saya mengakui saya juga mengkhianati istri, tapi masih 10% kesalahannya. Dibanding suamimu 100%. Tetap dia lebih mendingan Bang Ya. Hotman. Bang Hotman, apa yang terlintas cepat ketika mendengar kalimat semua cewek itu ya, kalau cewek-cewek yang jadi klien Bang Hotman, kadang-kadang kasusnya itu ada yang nggak kelar. Enggak juga, Kelar semua? enggak. Hah? Bukan kalah semua, ada yang kalah, ada yang menang. Tapi presentasi saya menang itu 90%. Oh, oke. Dan itu adalah kenyataan hidup. Tidak mungkin kita menjamin klien itu menang 100%. Oke, Tapi saya tidak pernah menelantarkan klien, saya tidak pernah mengkhianati klien, saya tidak pernah mencuri uang klien. Oh, nggak pernah begitu ya? Saya udah kaya, ngapain gue curi? Tapi kalau terlantar misalnya nggak diurusin sendiri sama Bang Hotman, ya Tidak. udah sama yang lain aja. Ya, tapi masih dari firmanya Bang Hotman. Ya tidak mungkin dong saya mengurus semua. Ya kan, Yang penting kan kerjaannya lancar. Oh, gitu. Yang penting kerjaannya lancar. Yang penting tidak melakukan kesalahan, tidak ditelantarkan. Soal kalah menang itu kan kita nggak bisa Ya, jamin. betul sekali. Baiklah, silakan Bang Hotman di sebelah sana. Mari kita ngobrol lagi. Sambil Ini. duduk situ Bang Hotman. Oke baik, Bang kita mau ada rumpifikasi artikel nih ya. Coba yang pertama artikel yang mau kita tanya sama Bang Hotman bunyinya adalah Hotman Paris joget heboh bareng cewek seksi, perasaan istri di sini. Itu tadi ya, yang Bang Hotman udah bilang gitu ya. Karena ini banyak orang yang akhirnya bertanya-tanya, Bang Hotman punya asisten banyak gitu kan. Setiap sama asistennya nempel. Itu sebelum bikin konten kayak gitu ngobrol dulu gak sih sama ibu? Ntar dulu, sebelum itu pun saya sudah puluhan tahun dansa kayak gitu di Bali. Anda lihat postingan saya, sudah ratusan postingan saya di berbagai diskotik di Bali, di mana kadang-kadang begini-begini. Ya kalau kita melakukan dansa, masa dansanya gini-gini, kita harus melakukannya sesuai dengan kegiatannya. Kan dansa bisa dari jauh gini Bang. Ya apaan dari jauh kayak gini? Iya, nggak usah Itulah nempel-nempel bedanya. gitu. Hotman itu nggak munafik gitu loh. Tapi cewek-cewek itu gak ada yang marah ya Bang? Malah dia yang mau. Masa sih? Iya dong. Gitu, tahu bedain gimana ceweknya Saya sebenarnya itu mau. kalau dulu pun di Bali itu saya itu dansa sendiri, itu antri itu. Cewek-cewek itu nempel. Bukan hanya berbaris. Berbaris? Iya. Anda coba nanti lihat di postingan saya waktu, bahkan Desember lalu waktu saya ke Vince, Anda bisa melihat, itu cewek-cewek kelas menengah ke atas, berbaris semuanya, untuk minta foto. Oh gitu. Coba nanti lihat di gua deh. Aku coba. udah sering lihat Bang, Iya tiap kan? hari kan lihat. Benar ya. kan? Dan itu adalah cewek-cewek dan keluarga berkelas. Gitu. Ya kalau pergi ke Vince, ya pasti kan yang mampu kan. Suami-suaminya atau pacarnya gitu gak ada yang Bahkan marah? suaminya, anaknya, yang paling banyak datang ke saya itu adalah justru suaminya bawa anak istrinya. Ada sudah ratusan ibu yang lagi hamil. Minta agar berfoto dan saya pegang perut ibunya dan mendoakan agar sukses seperti Hotman.
Saya Desember kemarin pergi ke Bali, begitu tahu saya mau ke Bali, ternyata anak yang pernah saya doakan lagi hamil sudah lahir. Oh. Dan datanglah suaminya sama istri bawa anaknya itu, berfoto lagi. Oke. Ada nggak abang misalnya cewek pengen foto bareng Bang Hotman tapi Bang Hotman nggak mau. Ada nggak jenis yang seperti itu? Hampir nggak pernah, Terima kecuali semua ya? kecuali saya lagi buru-buru atau lagi stres. Hampir nggak pernah. Emang abang pernah stres? Ya pernah lah kadang-kadang. Soal apa tuh biasanya kalau bikin stres? Kalau stres, misalnya kalau tahu bakat kalah perkara. Oh. Itu. Aduh kalau ada cewek mendekat secantik Udah apapun. deh, cuek langsung. Oh cuek langsung. Ya. Oke. Coba kita baca nih komentar netizen nih. Yang banyak yang iri kayaknya pengen juga ini. Atau ini istrinya bermental kuat ya, lebih kuat dari calon pemuda Pancasila katanya gitu. Tapi, Ya. tapi coba tanya berapa ratus ruko atas nama istri saya. Ya kadang kan itu tidak Ya berarti itu dengan- contoh bahwa Oh. kita menghargai dia. Menghargainya pakai materi, Bang. Antara lain percaya, artinya ada kepercayaan. Oh, ada kepercayaan. Kamu tahu kan, saya baru jual apartemen termahal di Jakarta. Lu tahu dong? Apa? Tahu. Lu waktu saya beli, Langham, coba. Langham. Ya? Nah, 27 miliar beli. Iya, kemarin saya jual 29,5 miliar. Itu semua duitnya kemana? Langsung waktu karena saya buru-buru harus ke tempat syuting. Langsung panggil istri. Mana buku rekeningmu? Itu udah transfer ke situ gitu. Oh, gitu. Hitungan menit itu kasih ke istri tanpa pernah nanya udinya kemana. Oh, percaya ya. Percaya udah ratusan miliar di rekeningnya, saya nggak pernah nanya. Jadi bentuk cintanya dalam bentuk itu ya? Enggak, Hadiah, itu hadiah. merupakan bukti bahwa memang hubungan itu sehat. Oh, percaya. Itu merupakan bukti bahwa hubungan itu sehat. Oh, nemu istrinya di mana sih, Bang, yang sekuat itu, Tuh, Bang? istri saya itu teman saya sama-sama kuliah di Fakultas Hukum Parahyangan. Dia kakak kelas saya. Kenapa saya ketemu? Dia juara di kelasnya. Dia anaknya rektor ABA Bandung. Dia juara di Universitas Katolik Parahyangan yang banyak orang etnis Tionghoa, tapi orang Batak juara di angkatannya. Dia angkatan 77, saya angkatan 78. Saya juara di angkatan saya. Oh. Akhirnya saya kenalan. Dalan dong, ya. Di mana tinggalnya? Di Komplek IKIP Bandung. Langsung malamnya saya beli odorono. Tahu kan odorono yang di warung? Langsung naik oplet. Di mana Komplek IKIP? Daerah Ledeng kan. Gua naik oplet ke sana. Mulailah kenalan dengan putri Pak dosen. Oke, ini ada lagi statementnya Bang Hotman ya tentang uang sebagai daya tarik para wanita. Kita lihat yang Ya. berikut. Jadi memang uang itu adalah salah satu daya tarik wanita. Itu nggak bisa kita berpamer-pameran tapi kita nggak kasih dia apa-apa kan. Betul sekali. Setuju. Jadi abang memberi juga kepada Oh bang. iya dong. Bentuknya apa sih bang biasanya? Ya banyak kan uang cash. Berapa biasanya kalau ngasih uang bang? Tergantung orangnya. Oke. Ada yang spesial lebih mahal. Oke. Ada yang sampai kena di hati lebih mahal lagi. Kisarannya berapa bang? Kisarannya berapa, Bang? Average-nya rata-rata aja. Antara 50 sampai 200 juta. Waduh, parah loh ini. Itu sekali maksudnya nemenin untuk kemana gitu maksudnya? Bukan rata-rata per bulan segitu. Oh per bulan. Ya, 50 sampai 200 juta. Bang, yang bisa kena di hati tuh yang kayak gimana, Bang? Ya sama kayak lo, yang kena di hatimu gimana? Ya nggak tahu kan beda-beda, Bang. Itu kan terjadi alamiah, Oh, spontan. alamiah. Ya. Kamu percaya kalau kamu cek DM saya tiap malam, kamu akan percaya gila ini laki. Di mana saya itu menerima tawaran pendekatan dari Banyak, ya? puluhan wanita. Begitu saya bangun pagi itu berjajar itu DM. Kamu di mana besok? Kamu kan saya kan punya klub sekarang kan. Kamu besok ada di sini nggak? Janjian dong. Kamu di mana besok? Ke Bali yuk. Coba. Jadi Bang Jadi dibanding di laki lain mencari, kalau saya lebih banyak menolak. Oke, tapi ada kriteria nggak sih yang buat Bang Hotman tuh menurut Bang Hotman tuh cewek tuh cantik kalau yang apa-apa gitu? Saya kasih contoh. Ya. Aspri saya nomor 1, ya, sudah 20 tahun kerja sama saya. Nurbaini Janah. Dia insinyur, kemudian saya sekolahkan SH dan dia jadi pengacara tangan kanan saya andalan. Ya. Tadi pagi si Rudi yang punya Prestige Car baru cerita sama saya. Aspri kamu baru saya kirim kemarin mobil. S-Class, harganya 4 miliar. Dia bayar cash katanya. Itu aspri saya nomor 1. Iya. Karena memang dia 20 tahun benar-benar. Kayak sekarang ini saya banyakkan di TV show, dia yang ngelola kantor. Itu aspri beneran. Oke, itu asli benerannya. Ya, artinya dalam bidang itu dia cocok gitu loh. Oh, jadi Bang Hotman itu kalau kriteria perempuan yang menurut Bang Hotman menarik dan cantik yang Bang Hotman suka itu adalah yang Pertama sesuai dengan kebutuhan kerja. Kedua
kedua feminim dan cantik. Feminin dan cantik. Dan cocok kebetulan my type gitu loh. Ya type-nya apa? Harus putih, tinggi. Ya, mana Reina? Reina. Reina. Kayak gitu dia tuh. Oke gitu ya. Oke nanti kita bedah. Tapi ada satu lagi yang mau kita tanya nih Ya. Bang. Ini ada satu public figure juga nih ya. Yang dia nanya nih, pertanyaannya mungkin bisa dijawab langsung sama Bang Hotman. Coba pertanyaannya bunyinya di A. Menjunjung tinggi, menjadi sendi dasar susunan masyarakat dan menegakkan rumah tangga dan memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Gitu. Artinya harus memberikan contoh. Oke. Gitu. Nah, Halo, siapa namanya? Lutfi Agisal. Lutfi Agisa. Saya mau cerita sama kamu Oke, kehidup. Ya. sebentar Bang. Kita panggil aja Lutfi Agisal. Ah. Halo. Karo. Yuk, halo. Ini pengantin baru nih, tolong di ini. Ya. Tolong dijelaskan ke dia karena dia kemarin bertanya-tanya Oke, ya Iya, kan? karena kan aku udah jadi istri suami sah, makanya aku pengen bertanya kan baca-baca pasal pernikahan. Loh, kok ada Oke. ini gitu. Apakah kamu sering menerima DM dari wanita-wanita? Oh, tidak. Setelah